Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Tifa CS di depan Komnas HAM mengancam apabila 12 nama terlapor soal kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Pak Jokowi, apabila mereka menjadi tersangka dan dipenjara maka akan rusuh. Tifa juga mengaku mereka 12 nama terlapor tersebut bukan orang biasa. Pihak UGM angkat suara. Pihak UGM membantah semua tuduhan Roy Suryo CS yang mengatakan Pak Jokowi bukanlah alumni dari UGM. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Amerika dibawa-bawa ya. Kalau ditangkap mereka akan rusuh intinya teman-teman. Udahlah Pak Jokowi ngaku saja, minta maaf, skripsi Anda itu tidak pernah diuji. Tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Transkrip nilai Anda juga tidak ada tanda tangan dekan. Tidak ada tanda tangan pembantu dekan, namanya juga tidak ada. Artinya apa? Transkrip nilai itu kosong melompong. Berarti Anda tidak lulus dari kesarjanaan UGM. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari perseteruan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo, yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah, agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu, karena kebodohanmu itu merugikan mereka, yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur UGM kok bisa terjadi seperti itu? Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu, UGM.
hanya mengacu pada media massa maupun media sosial. Itulah yang menjadi keprihatinan, sehingga kami memohon untuk melakukan klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warik dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut, karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya, sampai dengan ijazah, Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah dari pendaftaran, bayar SPP sampai ke ijazah Pak Jokowi lengkap aslinya? Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Diri kita. Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar jadi salinan ataupun jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya jadi lengkap. Begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya jadi mengalami peristiwa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin, karena melihat sendiri terkait jadi dokumen itu. Melihat sendiri dokumen-dokumen Pak Jokowi itu lengkap di Fakultas Kehutanan. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan? Kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila melihat sendiri, mendengar sendiri, atau merasakan sendiri. Kalau katanya tidak boleh. Oleh karena itu, paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas Kehutanan sekarang yang hadir, pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Saya sangat berharap, sebagaimana tadi disebut, wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran jadi baru. Apalagi dengan adanya kecerdasan jadi buatan atau AI atau akal imitasi yang hanya berbasis pada algoritma, nanti bisa jadi timbul kesimpulan UGM jual beli ijazah. Ini yang terjadi di masyarakat. UGM tanpa kuliah pun bisa jadi meluluskan. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah. Tentu sebatas itu saya ainul yakin. Kemudian terkait dengan perseturannya, bagaimana sebenarnya cara mengatasi? Karena beliau berdua adalah alumni daripada Universitas Gadjah Mada, tentu adalah ketua alumni, dipanggil sebagai anggota jadi alumni. Kalau itu tidak memungkinkan, bisa tokoh masyarakat yang dipandang jadi netral oleh kedua jadi sisi. Nah, dengan cara kayak gitu kan nanti kita tahu etikat baik dan tidak baik dari para pihak. Tidak seperti yang terjadi sekarang, menjadi polemik yang terus-menerus, yang akhirnya merugikan nama besar Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin menghimbau kepada komponen sivitas akademika yang berlindung di dalam rumah yang namanya Universitas Gadjah Mada.
sekokoh apapun atap dari Universitas Gadjah Mada, kalau setiap hari dilempari dengan batu kecil, ya, maka lama-lama walaupun tidak roboh bisa tertimbun, ya, tertimbun dengan sebutan tadi kebenaran apa jadi baru itu. Saya yakin saya bukan orang yang berpolitik juga, cuma ingin menyuarakan kebenaran saja, ya. Harapan kami, ya, para jamaah sekalian yang tahu kebenaran ini juga apa jadi menyampaikan, jangan berhenti cuma mendiamkan, karena diam itu identik dengan setuju. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar teman-teman ya. Tipa mengatakan kalau seandainya jadi tersangka, kalau sampai ditangkap 12 nama terlapor tersebut maka akan rusuh, karena kami ini Pak bukan orang biasa, kata Tipa. Kalau bukan orang biasa siapa emangnya? Tokoh terkenal, tokoh masyarakat. Mereka hanyalah tokoh yang bikin gaduh, tokoh yang buat fitnah, teman-teman ya. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.